Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai tinjauan UNCLOS dan Undang-Undang terhadap pengaturan dan perlindungan sumber daya hayati dasar laut Indonesia dengan studi kasus penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di Laut Natuna Utara dan perusahaan terumbu karang oleh kapal asing di Raja Ampat. Dengan saya Arina Naira Ozora, Saya Olga Septiasa Putri. Saya Maritza Silvira. Saya Syarif Purwaningrum. Saya Maris Fajar. saya Yogi Prawaja. Saya Muhammad Jahidi Putra. Baik, materi yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan 2/3 wilayahnya berupa laut. Dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah termasuk ekosistem terumbu karang, perikanan, keanekaragaman hayati laut lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan menjadi landasan hukum nasional yang mengatur pengelolaan dan perlindungan wilayah laut serta sumber daya hayati di dalamnya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah maraknya praktik illegal fishing di wilayah perairan, khususnya di Laut Natuna Utara. Di sisi lain, kerusakan ekosistem laut juga terjadi akibat aktivitas pariwisata dan pelayaran yang tidak bertanggung jawab. Contoh nyata adalah insiden kapal pesiar MV Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di perairan Raja Ampat pada tahun 2017. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori kedaulatan terbatas atas sumber daya alam di laut. Konsep hal berdaulat dalam hukum laut internasional memberikan negara pantai seperti Indonesia hak eksklusif untuk eksploitasi, pengelolaan dan melestarikan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pantai sebagaimana diatur dalam pasal 56 UNCLOS 1982. Namun hak ini bersifat terbatas karena negara lain tetap memiliki kebebasan navigasi dan pelayaran di wilayah tersebut. Yang kedua, teori hukum lingkungan internasional. Teori hukum lingkungan internasional mencakup prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan termasuk laut. Yang ketiga, teori rezim internasional. Teori rezim internasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma aturan dan prosedur yang disepakati secara multilateral membentuk pola hubungan antara negara termasuk dalam pengelolaan wilayah laut. Kerangka hukum. Kerangka hukum menurut hukum internasional UNCLOS 1982 yang pertama pasal 56 sampai 77 mengatur tentang zona ekonomi eksklusif dan hak-hak berdaulat negara pantai dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, pasal 192 sampai 194 memuat kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran dan kerusakan. Kerangka hukum menurut hukum nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, urgensi perlindungan sumber daya hayati dasar laut. Kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan lingkungan laut telah ditegaskan dalam UNCLOS 1982, khususnya pada bagian 12 yang berjudul Protection and Preservation of the Marine Environment. Dalam pasal 192 dinyatakan bahwa setiap negara pihak untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksinya. Selanjutnya, dalam konteks hukum nasional, komitmen Indonesia terhadap perlindungan sumber daya alam, termasuk sumber daya hayati laut, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur asas-asas penting seperti asas keberlanjutan, tanggung jawab negara, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya studi kasus sengketa laut Natuna Utara, kronologi dan faktor penyebabnya. Salah satu kasus mencolok terkait illegal fishing terjadi pada 28 April 2019, di mana tercatat insiden bentrokan antara kapal pengawas perikanan milik Vietnam dengan kapal perang Indonesia. KRI
Ciptadi 381 di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif ZTE Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Kejadian ini bermula saat KRI Ciptadi 381 melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kapal ikan asing KIA Vietnam BD 974 yang diduga terlibat dalam praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Kapal pengawas perikanan Vietnam dengan sengaja menghadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI Ciptadi 381. Kedua kapal pengawas tersebut secara taktis menabrak kapal perang Indonesia yang tengah membawa KIA Vietnam BD 974 yang terjaring melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Insiden ini tidak hanya merusak kapal pengawas Indonesia, tetapi juga mengakibatkan kebocoran pada kapal KIA BD 979 yang akhirnya tenggelam sebagai dampak dari tabrakan dengan kapal pengawas Vietnam. Selanjutnya, dua kapal pengawas perikanan Vietnam secara terang-terangan mengganggu proses penegakan hukum yang dijalankan oleh KRI Ciptadi 381. Kapal pengawas KM264 dan KM231 dari Vietnam awalnya mendekati KIA Vietnam BD 974. Namun pada saat mendekat, kapal tersebut mengalami kerusakan karena serangkaian tabrakan yang dilakukan oleh kapal ikan asing tersebut. Meskipun demikian, KRI Ciptadi 381 tidak terpengaruh oleh tabrakan yang terus melaksanakan tugasnya untuk menggiring KIA Vietnam BD 979 ke Lanao Ranai. Selanjutnya mengenai penegakan hukum berdasarkan ANPAS dan Peraturan Nasional. ANPAS 1982 memberikan dasar hukum internasional bagi negara untuk mengatur wilayah perairan dan melindungi sumber daya lautnya. Negara peserta dapat menjatuhkan sanksi seperti penyitaan hingga penghancuran kapal yang terbukti melakukan illegal fishing. Di Indonesia mengadopsi ketentuan ini melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang memberikan wewenang kepada pengawas perikanan untuk bertindak langsung di lapangan. Selanjutnya, pasal 61 dan 62 ANPAS 1982 mengatur kewajiban negara pantai untuk menetapkan kuota penangkapan ikan dan mencegah overeksploitasi sumber daya hayati di ZEE guna menjaga kelangsungan stok ikan. Pasal 73 ANPAS 1982 memberikan hak Indonesia untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE, termasuk melakukan inspeksi penangkapan dan memberikan sanksi terhadap kapal asing yang melanggar aturan. Selanjutnya, pasal 192 sampai 194 ANPAS 1992 mengatur kewajiban umum negara pantai untuk melindungi dan menjaga lingkungan laut termasuk ekosistem dasar laut dari pencemaran dan kerusakan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pengaturan sumber daya hayati laut. Dalam pasal 6 menyatakan kedaulatan Indonesia atas sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen menegosiasikan hak Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara eksklusif. Dalam pasal 16 mengatur kewajiban pemerintah untuk melindungi ekosistem laut termasuk dasar laut sebagai bagian dari upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya kelautan. Untuk menegakkan hukum terhadap illegal fishing, Indonesia dalam pasal 59 melarang kegiatan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya laut nasional. Dan pasal 69 sampai pasal 71 mengatur sanksi pidana dan denda bagi perilaku illegal fishing termasuk kapal asing yang melanggar ketentuan tersebut. Pasal 76 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing, unprohibited dan unregulated fishing sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Oke, selanjutnya studi kasus 2, perusakan terumbu karang oleh kapal Caledonian Sky di Raja Ampat. Salah satu kasus pencemaran lingkungan laut yang terjadi yaitu pada 3 Maret 2017 Indonesia diberitakan kejadian penabrakan terumbu karang di Raja Ampat yang dilakukan oleh kapal pesiar
Caledonian Sky, kapal asing berbendera negara Bahama dan dimiliki perusahaan tour operator Noble Caledonia yang berbasis di London, Inggris. Kawasan daerah terjadinya pendaratan kapal asing merupakan zona pemanfaatan terbatas kawasan konservasi perairan Selat Dampir daerah Kepulauan Raja Ampat yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 36 Kepme KP 2014 tentang penetapan Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat. Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman menyampaikan bahwa kerusakan terumbu karang yang terjadi seluas 18.882 meter terbagi menjadi dua kategori, yaitu 13.270 meter mengalami kerusakan total akibat benturan kapal dan 5.612 meter mengalami kerusakan sedang yang disebabkan oleh hempasan pasir dan pecahan terumbu karang akibat gerakan kapal. Terumbu karang yang rusak sedang memiliki peluang hidup hanya sekitar 50% menurut laporan tim teknis yang berada di lokasi Raja Ampat. Selanjutnya ada analisis juridisnya. Di titik koordinat lokasi kandas kapal MV Caledonian Sky di perairan Pulau Pri Raja Ampat, bisa dinilai bahwa kawasan ini termasuk dalam salah satu perairan pedalaman di Indonesia. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Beberapa pengaturan yang terkait dengan laut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan pelindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan dan bencana. Selanjutnya ada tantangan dan strategi penguatan penegakan hukum. Penegakan hukum di wilayah laut Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan wilayah perairan, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi pendukung seperti Coast Guard, penggunaan satelit dan alat pemantau lainnya. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran, terutama yang melibatkan kapal asing yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya strategis berupa harmonisasi regulasi nasional yang mengatur pengelolaan dan penegakan hukum di laut. Selain itu, penguatan kapasitas penegakan hukum baik melalui pelatihan sumber daya manusia maupun pengembangan teknologi pengawasan, kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dan organisasi maritim global menjadi langkah penting agar pengawasan wilayah laut dapat berjalan efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan dan perlindungan sumber daya hayati dasar laut di Indonesia didasarkan pada Kesatuan UNCLOS 1982 dan diimplementasikan dalam berbagai undang-undang nasional seperti UU Kelautan, UU Perikanan, UU Lingkungan Hidup, dan UU tentang ZTE serta didukung oleh peraturan pelaksana. Implementasi UNCLOS terlihat dalam pengakuan hak berdaulat Indonesia internasional ke dalam sistem penegakan hukum nasional. Studi kasus seperti illegal fishing di Laut Natuna Utara menunjukkan tantangan dalam pengawasan dan jurisdiksi. Sementara kasus MV Caledonia Sky di Raja Ampat menegaskan pentingnya tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan lingkungan laut. Secara umum, meskipun kerangka hukum telah kokoh, efektivitas penegakan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan kapasitas patroli, pembaharuan regulasi yang responsif, serta kerjasama internasional yang lebih intensif. Baik, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.